Shalom, Bang Okta, Tuhan berkati. Kak Fit, masih pagi. Kita jumpa lagi. Kak Asila, Shalom. Apa kabar semuanya? Sona sogot, hujan, jadi nggak bisa main tenis aku, Kak Nur. Jadi langsung nemani istriku berenang. Terus ya gitu, daripada nggak ngapa-ngapain Pak. Udah live aja ya kan, Kak Fit. Bang Govinda, selamat pagi. Nggak ikut sekalian renang, itulah masalah aku, nggak suka aku berenang. Dok, doakan saya besok operasi. Oke Kak Christine, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memberkati semua proses pengobatan, semua obat-obat yang diminum. Tuhan memberkati perawat, Tuhan memberkati dokter, karena saya percaya 100% bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan hanya punya rancangan-rencana yang terbaik, rancangan damai sejahtera, membawa kebaikan, bahkan ketika sedang mengalami sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Takut basah Kak, makanya gak mau berenang. Takut kedinginan. Kak Fit. Kak Listan Nainggolan, Shalom, Tuhan berkati ya. Terima kasih Dok, amin. Kak Christine ya, percaya aja, Tuhan pasti akan memberikan hasil yang terbaik buat kakak. Kalau percaya, kakak akan rasakan damai, rasa hatinya akan tenang, dan Tuhan akan mengerjakan mujizatnya ya, sebab dokter itu adalah manusia semua, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Ada yang lagi banyak pikiran, boleh ya kan, padahal renang sama pasangan enak kan Dek, ya kan ku tengok-tengok aja dia, Kak Nur, tinggal ku tengok-tengoknya dia. Biar ditengok itu dia sana. Itu dia, ya kan jadi tinggal ku tengok dia, Kak Nur, udah selesai. Set. Hari ini praktek jam 10 Kak Listan, jam 10 pagi. Enggak ada suaranya, serius. Amin. Thank you Kak user 6716. Oke. TSH low. Itu ada minum obat enggak Kak Irmawati? Autoimunnya. Di Podomoro Kak Nur. Berasa milik sendiri. Iya Kak Fit. Pagi dokter dari Pekanbaru. Hai Kak penjahit Yus, Tuhan berkati. Siap Nang, salam sehat. Inang Listan, Kak Rohana, Tuhan Yesus memberkati ya. Inang Rohana ya, Ibu Rohana Faulina. Pagi-pagi moodku jelek dok, karena telat olahraga. Enggak. Mood jelek bukan karena telat olahraga. Mood jelek bisa karena terlalu capek fisik. Yang kedua, karena sedang ada yang dipikirkan dan gak ketemu jalan keluarnya, bingung. Dari Jambi, Kak Ruslida Munte, Tuhan berkati. Kak Ernita, salam kenal ya. Dari Malang, Tuhan Yesus memberkati. Siap Kak Nur. Mau edukasi apa nih dok? Ini bukan mau edukasi ya kan, siapa mau curhat lah, lagi ada kesempatan. Yang mau curhat, yang memikirkan banyak persoalan sekarang dan gak tahu jalan keluarnya. Dokter lagi di Jakarta, ada acara di Jakarta. Oh siap. Tuhan berkati acaranya ya Ibu Rohana ya. Kalau saya di Medan kan.
Kak Victory, mengapa suami suka ngambek, kasar, egois, dan pelit? Lama-lama muak juga lihatnya. Jadi semua manusia itu ada sakit otaknya. Jadi semua manusia itu menyimpan segala trauma-traumanya, ya. Karena capek dok ngajar sampai jam 10, biasa tidur jam 8. Supaya moodku bagus gimana dok? Berdoa, dengarkan lagu rohani, ya kan? Kemudian baca Alkitab kalau yang Kristen, dan bersyukur lagi kepada Tuhan. Jadi percaya 100% kepada Tuhan atas hidup yang Tuhan berikan, itu akan membuat dopamin, endorfin, serotonin akan dihasilkan, ya. Jadi waktu kita mengingat Tuhan, kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, itu dia ya. Buat komal, ayo, siapa mau buat komal? Kayak mana caranya buat komal ini, Bang Sang Mantan? Ayolah komal, kita komal. Kadang mau curhat suka malu sama diri sendiri dok. Gak apa-apa Kak Marta, ngapain malu kalau udah memang kita udah kesulitan. Udahlah, sepala sudah memang basah, mandi aja. Kalau aku kayak gitu. Karena apa? Kalau kita mengeluarkan semua unek-unek kita itu, ya 50% kita akan berkurang rasa beban itu ya. Kenapa kalau GERD bisa tiba-tiba cemas? Karena dia bolak-balik. Cemas buat GERD, GERD buat cemas. Intinya apa? Di otaknya, di kepalanya ada hal-hal banyak sekali yang tidak ada jawabannya, bingung. Makanya kita solusinya hanya satu, ya, percaya 100% kepada Tuhan. Hasil 6 bulan lalu 0,05, dosis sekarang 2 kali 200. Oh, berarti PTU-nya kurasa nggak cocok buat kakak. Coba ganti tirojol Kak Irmawati. Ganti tirojol 3 kali 10 mg. Gimana ngatasi dok yang di WA aku tadi dok? Naik live lah Kak Fit, biar bisa aku tangkap lebih cepat dok. Nah kan nggak tahu lah dok kan. Kita kadang ya, kita bilang, ditanya kesal nggak sama suami? Oh enggak. Benci nggak? Enggak. Sayang nggak juga. Jadi sayang enggak, kesal enggak. Itu yang membuat otak kita jadi bingung, ya. Itu yang saya bilang, inilah yang akan sering memicu GERD aslam nggak habis-habis sebenarnya, ya. Apa yang ditanya semua enggak, kalau enggak dikit, ya kan. Masa sih, balas dulu kan, masa sih. Set, mana nih yang mau naik komal nih? Naik live terus bosan lah yang lain dengarnya dok. Ya kalau yang lain yang bosan ngapain masalah, yang penting aku yang dengerin nggak bosan. Kalau aku mau aku dengar terus ya itu ya kan. Ntar udah 3 tahun panic attack, setelah setahun ikut live dokter sembuh kurasa 80%. Amin Kak 7116, puji Tuhan ya kan. Gastritis Kak Dinda, gimana mengatasinya? Kalau lagi kambuh minum lansoprazol, sukralfat. Iya, kayak mana caranya Kak Nur? Komal rame-rame. Tapi kalau nggak mau kambuh lagi asam lambungnya adalah dengan percaya 100% kepada Tuhan. Supaya apa? Bisa bersyukur senantiasa. GERD 2 kali muntah darah, iya wajar, iya kan? Wajar sekali karena asam yang tinggi itu akan mengikis dinding lambung sehingga pembuluh darahnya akan terluka, iya kan? Buka kolom multi, berarti tambah gas gitu ya. Ini kayaknya udah kehidupan ini. Multi gas, go live with multi gas panel grid, fix grid. Gini ya. Oh, dibuka kolomnya. Oke, siap. Gitu ya kan? Dan follower ada viewer, wallpaper, gitu. Oke. Set. Udah ada ya kan? Iya pula ya, paten kali. Ada Kak Nur, oke.
Ada Kak Nur, ada Kak Nur. Oke. Yes, 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 yes. Lo Ah, termonangannya ayo kan siapa yang mau rame-rame. Kita masuk? dengar-dengar aja dulu. Selamat pagi. Masuk Kak Nur. Ya, maksudnya yang Mana Kak mau Fit? Masuk aja masuk, kok Kak Fit. iya, minta permintaan tuh di Multigas itu. Mantap. Ayo kau Depit, momotnya lah kau momotnya. Biar naik mood ya kan Kak Fit, Kak Nur kan. Biar semangat lagi hari ini ya kan. Maksudnya dia yang jadi moderatornya gitu. Ayo, nah ayo. Ah, bising amat tuh ayam tuh. Kalau udah bising kali ayamnya terpaksa di mute nanti ya Kak Nur. Ke depan lah dong, ke depan. Langsung disehat. Mana nih yang minta komal tadi? Kok nggak ada permintaan? Jadi banyak sekarang gejala serangan jantung Kak Nur ya. Karena apa? Karena stres yang tak tertolong ini, strong ya kan. Banyak yang mengalami nyeri dada. Nah itu Kak Simu saja ya. Makan nggak nafsu, rahang, nyeri ulu hati ya. Ini semua akan membuat kita, aduh, pokoknya nggak bisa habis lah gejala itu. Oke, Kak Fida minta. Ada Bang JA. Kita isi dulu semua ya kan. Tapi satu-satu bicaranya kan. Tidak. Tunggu dulu. Pagi dokter. Good morning. Oke. Siapa yang mau naik live dulu ya? Kita susun dulu ya kan. Nanti satu kita bicara ya kan. Ada yang ada anjingnya, ada ayam di mute dulu ya kan. Bingung kan dok? Mau ke mana? Ke depan? Bingung lah Kak Fit. Ke belakang? Oke, satu-satu lah kalau gitu. Siapa duluan? Kak Fitri duluan. Terserah lah Kak, mana yang duluan. Oke, karena Kak Fitri salam kenal ya. Ya, salam kenal dulu semuanya, ya kan? Tujuan Salam kenal. kita ini koma. Salam kenal Inang, Hai, Tiar Kakak mau Tagalog. Iya mang dokter. Mari abang Puji Tuhan. Bang JA si mare-mare juga. Kalau Teh Ayu mah udah kenal ya kan. Mantap. Jadi Kak Fitri duluan ya, aku menjawab yang kutangkap sedikit ya. Iya. Kalau kita Mute ya. menyimpan sedikit aja kecewa dengan orang, apalagi orang yang terdekat, ya, yang kita jumpai setiap hari, itu akan membuat sel otak kita pasti akan meragukan Tuhan, nggak bisa percaya sama Tuhan, karena kita sedang kecewa dengan orang yang terdekat di hadapan kita. Maka obatnya itu adalah kakak harus semakin banyak lagi, semakin sering lagi berdoa untuk apa? Bersyukur sama Tuhan. Supaya rasa syukur itu kemudian akan menutupi rasa kecewa. Karena dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi segala kekurangan daripada orang-orang yang kita anggap dekat dengan kita itu akan tertutupi dengan apa? Rasa kasih. Makanya kalau kita rasa sekarang kita punya rasa kesal dengan seseorang, sedikit apapun itu, cepatlah berdoa. Langsunglah berdoa. Lalu kemudian mengucap syukurlah atas hidup yang Tuhan berikan kepada kita sampai dengan hari ini.
sampai kita nggak kesal lagi nengok orang-orang yang mengesalkan kita gitu. Bisa ya Kak Fit ya? Gimana yang mau bilang? Untuk Kak Simu saja ini naik aja kan dok, Simu saja. Oh iya, oke. Naik aja. Aku terima dulu ya. Ah, Oke ya. Ada 3 slot lagi ya. Ada Kak. Oke. Nah, sekarang pertanyaan sama Kak Fitri. Kira-kira bisa nggak melakukan apa yang kukatakan ini? Iya, udah sering tak coba gitu kan dok. Setiap hari tuh udah mencoba setiap di ini gini lagi gitu kan. Tapi masalahnya tuh gini di tubuhku gitu kan. Setiap berdoa atau mendengar kayak khotbah yang lain gitu tuh kayak ada penolakan gitu kan, ada reaksinya gitu loh, yang susah untuk ngatasin reaksinya itu tuh gimana kan gitu. Sekarang kalau reaksinya itu, apakah kakak percaya reaksinya itu berbahaya untuk kakak atau enggak? Enggak sih. Artinya reaksi tubuhnya bisa diabaikan nggak? Nggak bisa, kadang kalau udah yang parah gitu tuh kayak orang kerasukan gitu loh, udah nggak ngerti lagi gitu kan, kenal diriku sendiri aja nggak gitu kan. Oke, kalau memang sampai seperti itu, ini kakak sekarang lagi minum obat psikiaternya nggak? Udah tadi pagi. Nah, ini kan sekarang lagi tenang kan? Iya. Lagi tenang seperti ini, kakak harus terus berdoa. Iya. Karena memang ini kesempatannya, window-nya itu adalah kakak sedang tenang di bawah pengaruh obat. Iya. Jadi kalau muncul sensasi, itu berarti jam obatnya udah mulai habis. Iya. Kakak kan minum obat 2 kali sehari ya? Enggak, 3 kali. Sekali? 3 kali? Iya. Berarti kerja obat kakak itu berkisar di angka 6 jam sekali minum obat. Iya. Maka kakak harus perhatikan jam-jamnya. Coba mulai hari ini dicatat jam berapa aja mulai muncul gejala. Iya. Kalau sekarang apa yang ku bilang sebenarnya kakak bisa terima, benar nggak? Iya. Tapi kadang gini loh dok, walaupun minum obat gitu, ini aja ngobrol sama dokter tuh reaksinya tuh kayak masih muncul lagi gitu kan. Oke, berarti kalau reaksinya masih muncul lagi, nanti kapan kakak kontrol, ya, kasih tahu sama dokternya. Kenapa reaksinya tetap muncul? Padahal saya ini minum obat jam berapa? Tadi pagi jam 7. Oh, berarti belum bekerja obatnya. Makanya kakak masih nolak yang ku bilang. Nanti dia kerja obatnya di jam 8.30. Kalau sekarang belum. Karena memang obat kalau kita minum itu perlu waktu penyerapan. Sampai dia bekerja itu kira-kira 1,5 jam, Kak Fit. Iya. Udah. Tapi kalaupun sekarang kakak rasa bisa sedikit-sedikit menerima apa yang kuperkatakan ini, lakukan. Iya. Bisa nggak kakak yakin bahwa gejala yang kakak rasakan itu tidak ada bahayanya? Iya. Percaya nggak sama aku 100%? Ya percaya, aku tuh percaya gitu kan. Tapi Gini, jangan bilang aku pun percaya. Kalau pakai mulut bilang percaya, itu baru 20% otak kakak yang percaya. iya. Jadi kalau kita katakan ditanya percaya, itu berarti 100% otaknya yang menerima, setuju dengan apa yang kukatakan ini. Iya. Bisa ya? Nah, Iya. coba itu kakak dengar anak kakak nangis ya. Iya. Apa yang muncul dalam pikiran kakak ketika mendengar anak nangis?
Ya untuk nolong aja gitu dok. Tahu nggak kakak kenapa anak nangis? Enggak. Anak nangis berarti minta perhatian. Ya. Maukah kakak memberikan perhatian kepada anak? Ya mau, tapi ya nggak tahu juga sih dok. Nah, berarti kakak bisa kesal dengar anak nangis, benar nggak? Iya. Nah, jadi dalam pikiran kakak itu banyak yang harus diberesin. Iya. Artinya banyak harus diajak sel-sel otaknya untuk bisa memiliki pemahaman yang benar. Iya. Makanya ketika kakak rasa tenang, dengarkan semua khotbah-khotbahku. Dah, Iya. kalau mulai muncul gejala sensasinya, matikan khotbahku. Minum obat. Oh udah loh dok, setiap hari tuh udah kayak gitu kan. Iya, Tapi kalau denger yang lagi masuk gitu aja udah kayak cacing kepanasan gitu kan. benar. Karena apa? Karena masih ada sel-sel otaknya yang belum menerima apa yang kukatakan ini. Iya. Bisa ya? Kalau sampai kapan sel otaknya bisa nerima, itu perlu waktu. Iya. Pertanyaannya kakak bisa nggak, mau nggak sabar? Ya. Iya. Tapi sabarnya tuh sampai kapan dok? Kan gitu kan pertanyaannya terus tuh. Kalau kakak bilang mau sabar, berarti nggak nanya lagi sampai kapan. Iya. Bisa paham maksudku? Ngerti, paham dok. Nah kakak pasti nanya lagi, sampai kapan? Jawabannya apa? Waktunya Tuhan yang tahu. Iya. Itu kakak percaya atau enggak? Masih ragu sih dok. Bagaimana supaya kakak yakin? Enggak tahu. Yang tahu diri kakak. Jadi sekarang kakak juga melepaskan semua otak kakak. Gak mau kakak ajak otak itu untuk berkompromi. Coba bilang sama semua otaknya, kita sabar ya. Coba bilang, kakak yang bilang, kita sabar ya. Enggak bisa loh dok. Nah, hanya untuk membilang kita sabar aja kakak nggak mau. Jadi memang persoalan terbesar itu adalah di diri kakak. Atau kita tunggu jam setengah sembilan, baru nanti kakak perkatakan yang ku bilang. Kita sabar ya otakku gitu. Ya kayak gini lah kalau apa itu loh kadang tuh ketemu suami aja kalau pas lagi nggak ini gitu bisa marah gitu kan, ngamuknya yang bener-bener ngamuk, dideketin aja nggak mau gitu, kayak bukan diriku gitu kan. Iya, karena kakak pun sekarang apapun yang ku perkatakan, kakak nggak ada yang setuju dengan yang ku katakan. Iya. Karena setuju nggak setuju itu kakak loh yang nentukan, bukan aku. Iya, memang benar. Ah. Jadi udah tahu jawabnya ya. Udah sih dok. Tapi mungkin ada yang diinginkan selain cara itu, dok. Cara apa itu? Seperti WA saya tadi malam. Doa pelepasan kan kak? Hmm. Aku udah bicarakan sama dia doa pelepasan. Doa pelepasan itu kalau yang didoakan pun nggak mau percaya, apa yang mau dilepaskan? Jadi dari dirinya juga sudah sangat meragukan kuasa Tuhan. Ya, hanya saja kalau memang kita katakan doa pelepasan, dia harus ada yang nemani Kak Nur.
Kalau dari jauh kita paksa, nanti dia manifest sendiri, itu yang bahaya. Itulah maksudku itu kan dok, kan Heeh. suami terutama ya orang berdua itu ada di sekitar situ gitu. Ya, kalau aku tanya sama si Fitri, boleh nggak aku WA sama suaminya? Dia bilang jangan. Tapi kalau dia berubah pikiran, aku mau. Iya, sebenarnya ya semua berawal atau keinginan yang serius lah itu gitu dari Dek Fitri itu sendiri. Nah itu, ya gimana? Kak Fitri mau nggak kasih WA suaminya sama aku? Ya gimana ya? Nah kan, Gini loh, keputusan yang harus diambil pun dia nggak mau kasih loh. Kak, soalnya gini loh, Dok, sama suami gitu kan, kadang tuh cerita nggak direspek kan sama dia gitu. Tapi kalau dia ngobrol sama teman-temannya tuh pasti yang respect banget gitu kan. Aku tuh Justru kayak, Iya, itulah maksudnya, biar bisa kita yang bicara sama suaminya. ya iya, justru itu maksud dokter gitu. Masalah itu yang mau dipecahkan. Karena kalau udah bermasalah dengan suami atau dengan istri, itu akar masalah yang paling fatal. ya. Kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi kalau udah itu bermasalah. Iya, jadi kayak ya nanya tuh hanya sebatas nanya biasa ya, nggak ngobrol apa-apa lagi gitu. Apalagi kalau udah pulang gitu kan, pulang kerja sibuk sama HP-nya ya sudah gitu. Kamu sibuk sendiri, aku sibuk sendiri gitu, nggak yang Iya, karena sebagai istri merasa kurang perhatian, sebagai suami juga merasa kurang perhatian, dua-dua kecewa. Lah kalau kakak diajak untuk kemudian bisa disembuhkan Tuhan, kakak dalam posisi tak mau. Maka kita mau coba ke suaminya bisa nggak kita pulihkan gitu. Sama-sama dipulihkan. Supaya kita mau sama-sama Kak Nur. Persoalannya dia menutup, si Fitri menutup untuk kita bisa tolongin suaminya duluan. Ya, itu masalahnya. Jadi kan kita bingung lah, ya kan? Iya. Mau sampai Padahal kapan? Ya jalan kita nggak bisa satu-satunya intervensi. itu, gitu. Jalan yang paling efektif ya itu, karena orang terdekat buat dia itu yang mengecewakan Kak Nur. Iya, betul dok. Jadi kekecewaan itulah yang akan menimbulkan peningkatan hormon stres terus-menerus di sistem limbiknya. Nah, hormon stres ini akan membuat orang tidak bisa lagi melihat yang baik. Kalau hormon stres kita tinggi, apa-apa aja kita lihat dalam hidup ini akan terasa tidak baik. iya sih. Jadi Nah, kalau kakak mau dibantu, kurasa kakak kasih kami kesempatan untuk bicara sama suami. Simpan. Yes. Itu sih menurutku yang terbaik. Oke, Kak Fitri. Nanti jam 8:30 kalau kakak udah sehat otaknya, di bawah pengaruh obat, kasih WA-nya sama aku ya. ayo ya dokter gitu. Kalau sekarang masih belum bekerja obatnya soalnya sama kakak, nolak terus. Ya iya, aku tuh kayak pernah mau dimasukin rumah sakit jiwa kan, gara-gara kayak ini loh, kan orang lain bisa bahagia tapi kebahagiaannya tuh kan beda gitu kan dok. Lah aku tuh bahagianya tuh kalau misalkan serangannya datang tuh maksudnya nggak kita ini ngelukain sedikit gitu, atau harus ngelukain diriku gitu biar aku tuh bisa bahagia, baru bisa lega gitu kan. Yang masih sulit tuh itu gitu kan. Ya itulah sakit kakak. Ya itu yang Itulah mau sakit otaknya. diobatin. Makanya kita mau obatin ketika kakak dalam keadaan stabil. Ini kan sekarang nggak stabil otak kakak, karena obatnya belum kerja. Tahu? Itu masih terlalu tinggi hormon stres kakak sekarang. Jadi apa aja yang ku bilang pasti mental semua. Ya udahlah. Ganti Bisa ya? aja yang lain.
Coba tarik napas sekarang. Coba tarik napas. Coba tarik napas sekarang. Udah. Udah. Ada nggak rasa tenang? Enggak. Nah, itu persoalannya. Jadi Mati rasa ya kan. coba tarik napas 2 kali. Coba 2 kali sekarang. Ada nggak rasa Udah. tenang? Ada Enggak. nggak aja juga? Enggak ada. Ah, udah. Berarti kakak tarik napas sampai nanti jam 8:30. Cuma tarik napas aja, buang napas, tarik napas, buang Iya. napas, tarik napas, buang napas. Oke? Hai, dokter mah gitu. Ih, kok gitu? Itu yang mau gue bilang sama kakak. Sampai tahu. nanti udah bisa rasa tenang, kirimkan nomor WA suami sama aku. Hai. Nggak tahu, kayak gitu-gitu banget sih. Aduh anjing itu. Apanya gitu-gitu banget. Mau nolongin apa mau iniin aku? Hah, tengok kan? Kita mau nolongin kakak aja, kakak anggap nggak mau nolong. Lah kalau Dan udah nggak seperti ini, nggak thinking, kita mau kan? buat kayak mana, ya kan Kak Nur? Iya, betul. Padahal itu caranya gitu loh. Nah, apa untungnya sama aku buat live kayak gini kalau bukan untuk nolong orang? Nggak ada. Yes. Ya gitu. Cuma lah, pengen namanya. nolong. Apa? Hah? Eh, Cuma pengen nolong loh. Ya tahu, pengen nolong, cuman Tahu, pikirannya tapi kan percaya apa enggak? Kakak percaya nggak kalau saya tuh mau nolong kakak? nggak tahu. Ah kan? Itu tadi ku bilang masih terlalu tinggi hormon stres kakak. Sehingga pertolongan pun yang datang kepada kakak, kakak anggap sebagai bukan pertolongan. Iya gitu, memang nggak tahu lah sama pikiran ini gitu kan dok. Punya teman aja kayak sendirian, terus apa ada yang peduli Yang gitu, mau ku berasa bilang sama kakak, itu berarti obatnya sedang belum bekerja sama kakak. Obatnya belum bekerja. ya udah. Tunggu jam 8:30 ya, oke? Kakak sabar di situ, jangan ngapa-ngapain. Astaga, pergi aja lah. Sabar di situ, jangan ngapa-ngapain. Cuma Ih. tarik napas saja. Nggak bisa loh, mau pergi aja. Tapi gimana? Siapa? Ay, Nah, kakak dengar-dengar di situ. iyalah. Oke, kita lanjutin. Kak Tiarma, Tagalung. Ya, selamat pagi, dokter. Salam, Nang. Selamat pagi semua. Apa kabar? Sehat di sini. Dokter juga Di mana nih, kelihatannya Nang? penuh Jakarta ya? sukacita. Aku di Tangerang ini sekarang. Jadi Oh, di kita Tangerang. tinggalnya antara Tangerang dan Jakarta, dokter dan Puji Tuhan, teman-teman. puji Tuhan. Iya. Aku Gimana suka apa cerita? lihat video dokter ya. Karena menggabungkan pengobatan modern dengan iman kan. Amin. Iya, jadi ya aku suka aja. Nah, kebetulan aku lihat pagi ini ada live ya. Bisa join, jadi aku coba join. Karena aku jauh kan tempatnya. Iya, nah. Iya. Ada yang Aku sakit lagi enggak, Nang? yang sakit itu sebenarnya lebih ke ini ya, apa pinggang. Kalau aku sakitnya sering naik tensinya. Jadi sekarang udah minum Norvas 5 miligram kurang lebih setahun lah. Tahun ya. Setahun lebih ya Norvas. Dimana awalnya sebenarnya aku nggak begitu pengen minum obat ini, tapi dokter bilang minum labu biar ginjalnya aman gitu. Tapi di pikiranku sebenarnya justru dengan minum obat ini ginjalku nanti malah bermasalah gitu kan. Ah. Itu di pikiran saya. Nah, itu kan dokter Jakarta. Belum lama aku pergi ke Pineng, iseng, bukan karena Iya. ada keluhan, iseng Iya. medical check up karena udah usia 56, mau jalan 56 ya. Jadi dari usia 50 saya coba medical check up gitu tiap tahun. Nah, dokternya bilang kurangin aja jadi setengah.
Gitu. Menurut dokter kira-kira ini gimana? Karena air-air ini bagian low back pain ya. Itu Ya, sakit. Aku nggak pasti. tahu ini apa, apakah karena posisinya sering duduk, salah Ya, salah jadi ototnya kaku atau gimana Pak? Saya tuh kadang-kadang kepikiran jangan ginjal ya, jangan ginjal. Jadi tiap hari periksa air yes. pipis. Tiap hari ngeliatin air pipis, ini warnanya apa nih, berbusa nggak gitu. Ah, Nah, gimana dokter? Ini low back pain gue ini berketerusan. ya, benar. Jadi, apa yang ada dalam pikiran kakak itu yang akan kakak rasakan. Oke, Kalau dalam pikiran kakak, kakak takut dengan obat amlodipin, iya, maka kakak akan rasakan sakit sesuai dengan apa yang kakak takutkan, yaitu ginjal. iya. Maka semua aktivitas yang berhubungan dengan ginjal akan kakak kaitkan dengan sakit ginjal. Lalu itu akan meningkatkan hormon stres di otak. Hormon stres di otak itu akan membuat apa aja yang dirasakan oleh tubuh menjadi tambah sakit. Jadi saraf dari pinggang kakak itu naik ke otak melewati sistem limbik yang warna merah yang sering aku buat gambarnya, yang Iya, penuh dengan hormon stres. oke. Maka apa aja disentuh aja itu bisa sakit. Dengan lain kata, kakak kekurangan hormon kebahagiaan dalam hidup ini. Padahal udah berusaha olahraga biar bahagia. Nggak Endorfin bisa, datang. nggak bisa, Nggak nggak bisa bisa ya. dipaksakan endorfin itu keluar. Jadi Dengan endorfin ketawa juga itu nggak bisa. nggak bisa, malah tambah oyong kalau kita ketawa tapi dalam pikiran ada sesuatu yang kita takutkan. Bah, Oyong kita sakit kepala. Maka semua harus kita kembalikan kepada percaya kita kepada Tuhan, Kak. oke. Memang ada keadaan darah tinggi yang harus minum obat seumur hidup. Kenapa? Karena udah terlalu lama stres otaknya sejak dari dalam kandungan ibu, Iya. itu membuat kekakuan, stiffness dari dinding pembuluh darahnya udah nggak bisa lagi kembali normal, nggak bisa elastis lagi dia. Maka dia perlu tetap dikonsumsi obat penurun darah tinggi. Oke. Sampai sini kakak percaya nggak yang gue bilang? 100%. Percaya. 100%. Percaya. 100% karena aku meyakini itu memang bahwa kita dari Oke. kandungan pun Amin. sudah banyak pengaruh yang kita alami, apa yang Yes. dirasakan ibu sampai dengan Yes. mungkin luka-luka masa kecil dan lain sebagainya. Benar. Lalu diciptakanlah obat penurun darah tinggi Yes. yang tujuannya adalah menjaga supaya tekanan darah stabil sehingga ginjalnya nggak rusak. Oke. Jadi yang bisa merusak ginjal itu bukan obatnya, tapi tekanan darahnya yang tinggi yang merusak. Oke. Percaya nggak kakak kalau aku bilang obat penurun darah tinggi tidak akan merusak ginjal? Itu belum sepenuhnya saya percaya. Kayak Ini, mana cara supaya kakak percaya? nah, eh, aku mungkin ada kepikiran seperti ini, Dok. Mungkin dokter nanti bisa memberikan saya pemahaman yang baik ya. Karena kan di pikiran saya seperti ada konspirasi antara farmasi dan Dengan dokter. kedokteran, dengan dokter. Karena dari banyak cerita, termasuk keluarga, kebetulan beberapa keluarga ada yang dokter ya. Iya. Terus mereka sampaikan, ketika mereka misalnya disuruh meresepkan, adalah Ya. mungkin MOU yang tidak tertulis gitu ya. Nah Iya. nanti dia misalnya pergi lagi seminar ke luar kota. Iya. Let's say dia dari Medan ke Surabaya. Di sana nanti akan disiapin semua, Dok. Obat, Mobil apa, apa penginapan ya. mobil gitu loh, minimal Mm-mm. dia di entertain di sana. Nah di Sih. situ kan akhirnya muncul Enak kali ya. pikiran saya, bener Dok, muncul di pikiran saya, itu kan bisa-bisanya aja dokter mungkin juga
Iya pula Iya, ya. dokter juga manusia kan gitu, dia Iya juga punya benar. Masih kebutuhan. tuh. Mereka nggak semua juga punya iman yang tinggi. Banyak juga yang mencintai uang, banyak juga yang hedon. Kan di pikiran saya begitu, Dok. Betul, Nah, betul. itulah yang mungkin saya framing nih semuanya jadinya. Betul. Nah, kira-kira bagaimana nih dokter? Berikanlah saya pencerahan agar saya bisa meminum Norvas ini dengan sukacita setiap hari bukan karena terpaksa. Sekarang aku tuh Yes. masih bingung dok. Setiap mau saya minum, aduh ini ngerusak Terpikir. ginjal ya. Yes. Nah, minum tapi aku juga belum punya bukti nih. Nah, aku nanti kalau sampai tensiku nggak bagus juga kan bahaya gitu kan. Terus Yes. aku minumlah itu. Tapi tidak dengan keyakinan penuh bahwa itu bisa menolongku. Yes. Ini jujur kan dok? Saya jawaban jujur kan dok? Benar kali itu. Kejujuran kakak itulah yang menunjukkan bahwa akar masalah kakak adalah kakak belum percaya 100%. Benar. Enggak, atas tadi yang dokter katakan, menyatakan bahwa dari kandungan ibu pun kita sudah itu ya, hormon stresnya sudah banyak terkumpul membuat Iya. pembuluh darah saya nggak elastis. Itu saya yakin Iya. nih dok kalau itu saya yakin. Ya. Ya. Persoalannya mau nggak yakin kalau yang kubilang tadi obat darah tinggi itu tidak merusak ginjal. Kalau mau kakak buktikan, kakak stop Norvas, ganti amlodipin yang murah, Iya. pasti bisa normal tensi juga. Aku ganti amlodipin ya, Iya, yang generik ya. amlodipin yang generik, yang murah, supaya kakak tahu bahwa nggak semua dokter juga pengen cari duit dari jual obat. Karena dia ngomong sama saya harus Norvas, karena aku awalnya amlodipin nih. Terus dia bilang Benar. Norvas aja bu, biar ibu nggak usah naik jadi 10 miligram. Nah ini Nah, gimana? itu yang membuat kakak jadi trauma, jadi nggak percaya lagi sama dokter. Iya, dia Maka ngomong sekarang begitu. kita pulihkan kepercayaan kakak. Kakak beli obat yang murah, amlodipin. Ada dok di rumah. Nah, udah itu aja minum. Tapi Benar ya? dengan syarat, kakak percaya dong. Jangan nggak percaya 100% dengan yang ku bilang. Oh harus percaya ya. Artinya Iya. enggak, yang ku percaya ya apa dulu dok? Karena percaya itu 100% akan menghasilkan hormon dopamin, serotonin, endorfin di otak kakak. Kalau percaya 100%. Ini keraguan-raguan itulah yang membuat hormon stres kita jadi tinggi karena kita ragu. Oke. Maka coba mulai hari ini untuk menjawab keraguan-raguan kakak, kakak minum amlodipin saja yang murah, Iya. tapi dengan percaya yang kukatakan 100%. Nah pertanyaan saya akan usahakan itu dok, percayanya itu. Oke. Apa yang bisa Oke. saya rasakan nanti ketika saya berusaha? Mungkin nggak bisa drastis Oke. ya, langsung 100%. Sabar. Ini aku mau pindah tempat dulu. Nanti aku lanjut live-nya ya. Nah, Terima itu kasih sinyalnya nih, dokter. Kak. Oke. Intinya Aku nanti lanjut. Nanti lanjut kita. Tuhan berkati. Tuhan berkati dokter. Oke, Terima Kak. Nanti. kasih. Bye.